Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saudara membuat laporan kewirausahaan ataupun entrepreneurship. Untuk membuat laporannya, bab pertama itu adalah pendahuluan tentang bagaimana saudara memilih usaha tersebut, latar belakangnya apa, kemudian prospeknya bagaimana. Bab yang kedua berisi tentang deskripsi usaha, misalnya tentang nama, alamat, dan jenis bidang usaha. Kemudian di bab yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Di situ saudara menjelaskan tentang organisasi usaha, misalnya tentang badan hukum yang nanti akan saudara pakai, kemudian perizinan usahanya apa saja, dan struktur organisasinya seperti apa. Nah, dalam struktur organisasi itu otomatis pasti ada unsur-unsur pimpinan, divisi, kemudian jumlah karyawan yang saudara butuhkan berapa, beserta uraian tugas ataupun job deskripsinya. Kemudian yang berikutnya pada bab 4 itu tentang aspek pemasaran. Jadi saudara menjelaskan tentang produknya apa, daerah pemasarannya di mana, pasar potensialnya seperti apa, dan segmen pasarnya itu siapa. Kemudian saudara menjelaskan juga tentang pengukuran pasar, misalnya tentang permintaan masa lalu. Kalau saudara memiliki data tentang kaitannya dengan produk saudara, berkaitan dengan permintaan di masa lalu. Kemudian saudara proyeksikan di 5 tahun yang akan datang. Ini penting karena saudara nanti akan menghitung analisis keuangan, maka berkaitan dengan proyeksi permintaan di 5 tahun yang akan datang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan yang akan datang, serta strategi pemasaran yang saudara gunakan. Kemudian saudara simpulkan dari aspek pemasaran itu. Pada bab 5, saudara menjelaskan tentang aspek teknis, produksi atau operasi. Di sini saudara menjelaskan misalnya kaitannya dengan spesifikasi produk atau mutu produk, kemudian bagaimana memproduksi, sistem produksinya seperti apa, kapasitas produksi dan rencana produksi, bahan-bahan yang saudara pakai, baik berupa bahan baku maupun bahan penolong, kemudian pengolahan limbahnya seperti apa, layout, lokasi, manajemen persediaan, dan yang terakhir saudara simpulkan dari aspek teknis. Pada bab 6, saudara menjelaskan tentang aspek keuangan, dimulai dari struktur pembiayaan perusahaan, seperti kebutuhan investasi, modal kerja, struktur modal, dan struktur pendanaan. Setelah itu saudara buat proyeksi keuangannya baik untuk laporan laba rugi, arus kas, maupun neraca selama 5 tahun yang akan datang. Setelah saudara membuat proyeksi keuangan, maka saudara menghitung analisis profitabilitasnya, bisa dalam bentuk margin laba ataupun titik impas. Dan setelah itu dihitung kriteria kelayakan investasinya berdasarkan metode payback period, NPV, Profitability Index, ataupun IRR. Yang terakhir saudara simpulkan dari aspek keuangan. Pada bab yang ketujuh berupa penutup saudara sampaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk proposal kewirausahaan saudara. Terima kasih, demikian tadi saya menjelaskan tentang format laporan kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.